Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Limanurung dengan NIM 25109111210053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskular. Di video kali ini saya akan membahas beberapa hal. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai anatomi sirkulasi jantung. Jadi kita overview sejenak. Jadi di jantung itu ada 4 ruangan ya. Yang pertama itu ada yang namanya atrium dextrum. Lalu ada ventriculus dexter. Lalu di sini ada atrium sinistrum dan juga ada ventriculus sinistrum. Dimana nanti 4 ruangan ini kita akan banyak membahas terkait sirkulasi jantung. Jadi bagaimana sih sirkulasi di dalam jantung kita? Jadi teman-teman, darah yang miskin oksigen dia akan melalui vena cava superior et vena cava inferior menuju ke atrium dextrum. Nah, di atrium dextrum ini dia akan melakukan pengisian terlebih dahulu sampai ketika tekanan di atrium dextrum itu dia lebih besar atau lebih tinggi daripada tekanan di ventriculus dexter. Ketika tekanan atrium dextrum itu dia lebih tinggi, maka katup atau valva atrioventricularis, lebih tepatnya di sini adalah katup tricuspid, dia akan membuka. Nah, membukanya katup tricuspid, maka darah yang dari atrium dia akan menuju ke ventricle di kanan ini atau ventricle dexter. Nanti di ventricle dexter dia akan menuju ke truncus pulmonalis ya. Jadi di truncus pulmonalis dia akan menuju ke paru-paru. Nah, nanti darah yang mengalir di paru-paru dia akan mengalami proses difusi. Jadi darah yang awalnya miskin oksigen itu dia akan menjadi kaya oksigen, dan kaya oksigen itu nanti dia akan masuk di atrium sinistrum. Lalu di atrium sinistrum dia akan menuju ke ventricle sinister, dan ventricle sinister dia akan menuju ke aorta, dan dari situ darah yang kaya oksigen tersebut dia akan disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh itu akan mendapatkan pasokan oksigen dan juga nutrisi. Nah, singkatnya, jadi teman-teman di jantung itu ada 2 sirkulasi. Yang pertama itu ada sirkulasi yang pulmonal dan sirkulasi yang sistemik. Jadi sirkulasi yang pulmonal itu dia dari yang namanya ventricle dexter, dia akan menuju ke truncus pulmonalis, dan di truncus pulmonalis dia akan masuk ke paru-paru dan dia akan kembali ke atrium sinistrum. Sedangkan kalau yang sistemik yaitu dari yang ventriculus sinistrum dia akan menuju ke aorta dan menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi dari gagal jantung kanan ataupun kiri. Jadi kita bakal bahas mengenai yang left side heart failure dulu atau gagal jantung kiri. Jadi teman-teman, gagal jantung kiri ini terjadi ketika ventricle kiri itu dia tidak mampu memompa darah ya. Dia tidak mampu memompa darah sehingga curah jantung itu dia menurun. Nah, kondisi heart failure yang left side ini dia akan memicu yang namanya RAAS atau mengaktifasi RAAS ini atau renin angiotensin aldosterone system. Itu dia akan karena terjadinya aktivasi RAAS dia akan menyebabkan yang namanya retensi cairan. Dan retensi cairan ini implikasinya ya darah itu akan menumpuk dan mengalir ke paru-paru atau mengalami proses yang namanya backward failure. Sehingga untuk klinis yang terjadi itu adalah edema paru. Nah, untuk
alurnya sendiri. Jadi alurnya itu dari ventrikel kiri, kan ventrikel kiri ini kan gagal memompa ya. Jadi ventrikel kiri ini itu karena dia gagal memompa, maka curah jantung itu dia akan menurun. Nah, karena menurun maka RAAS itu akan diaktifasikan sehingga darah yang menumpuk di ventrikel kiri ini dia akan kembali ke atrium kiri, lalu ke vena pulmonalis, dan juga dari vena pulmonalis akan kembali lagi ke paru-paru. Karena terjadinya backward failure, maka akan menyebabkan edema paru dan individu tersebut akan merasakan sesak napas. Kalau itu tadi left side, bagaimana yang right side? Jadi kita untuk yang right side heart failure itu umumnya ya, itu merupakan lanjutan dari left side heart failure atau gagal jantung kiri itu tadi. Nah, gagal jantung kanan itu terjadi ketika ventrikel kanan dia itu tidak mampu memompa darah ke paru-paru. Nah, akibatnya tekanan darah yang ada di paru itu akan meningkat ya, akan meningkat dan akan menyebabkan darah itu menumpuk di sistem vena dan terjadilah kongesti sistemik. Nah, alurnya sendiri bagaimana? Jadi alurnya itu dari ventrikel kanan yang gagal memompa, maka darah itu akan menumpuk di ventrikel kanan karena dia nggak bisa memompa ke trunkus pulmonalis. Nah, karena dia gagal memompa ya, maka darah ini akan mengalami backward failure ke atrium kanan, dan atrium kanan dia akan kembali ke vena cava, dan vena cava akan kembali ke seluruh tubuh. Nah, dan terjadilah kongesti sistemik. Lalu gimana aja tanda-tanda dan gejala jika terjadinya gagal jantung? Nah, jadi kalau kita sebenarnya secara umum ya, gagal jantung kiri dan kanan itu memiliki kesamaan, tapi di sini saya akan menjelaskan baik itu dari sisi gagal jantung kiri ataupun sisi gagal jantung kanan. Yang pertama, kalau di gagal jantung kiri ya, yaitu dominan akan lebih kena di bagian paru. Nah, seperti salah satunya itu sesak napas tadi itu, atau dyspnea itu akibat edema paru dan gangguan pertukaran gas. Lalu yang kedua itu ada ortopnea, di mana itu terjadi ortopnea ini itu adalah kondisi di mana individu dia itu sesak saat berbaring sehingga aliran darah di paru itu dia meningkat. Lalu yang ketiga itu ada paroksimal nocturnal dyspnea, yaitu sesak tiba-tiba saat malam hari. Lalu juga ada batuk berbusa, serta juga biasanya kalau kita periksa dengan auskultasi akan terdengar ronki basah. Nah, bagaimana kalau di gagal jantung kanan? Nah, jadi kalau di gagal jantung kanan dia akan dominan ke sistemik. Contohnya kayak edema tungkai ya, lalu ada peningkatan JVP atau vena jugularis itu, lalu ada hepatomegali, lalu juga ada asites, dan juga bisa menyebabkan kelelahan karena perfusi jaringan itu menurun. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme terbentuknya suara jantung. Jadi teman-teman, suara jantung ini itu bisa terbentuk karena bukan hanya sekedar penutupan katup, tetapi memang ada hal-hal lain yang memengaruhi, seperti adanya getaran atau vibrasi jantung. Jadi suara itu muncul akibat perubahan tekanan di aliran darah. Nah, karena perubahan tekanan ini maka terjadilah penutupan katup jantung, entah di atrioventricularis, entah di valva atrioventricularis atau di valva semilunaris. Nah, lalu karena terjadinya penutupan katup, maka aliran darah maka itu akan terdengar suatu bunyi yang biasanya kita kenal kayak lup-dup. Nah, selanjutnya selain itu juga ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan terbentuknya suara jantung, seperti aliran darah yang tidak lancar, sehingga itu bisa menimbulkan getaran tambahan.
Lalu juga ada pada waktu sistol atau kontraksi dan diastol waktu relaksasi, dan katup-katup serta dinding jantung dan pembuluh besar itu dia juga ikut bergetar. Oke, jadi kita akan bahas, jadi suara jantung normal itu ada dua, S1 dan S2. Nah, S1 itu biasanya terdengar seperti loop, di mana loop ini itu merupakan menandakan penutupan katup atrioventricularis atau katup mitral dan tricuspid. Lalu S1 ini berarti menandakan bahwasanya jantung tersebut sudah atau saat itu memasuki fase sistol. Lalu setelah itu ada S2 atau DUP. Jadi loop dup. Nah, kalau yang S2 ini dia itu karena penutupan katup semilunaris, yaitu kayak katup aorta ataupun pulmonal. Di mana ini mengawali fase tanda atau ya mengawali fase relaksasi ataupun diastol ya, relaksasi ventrikel ataupun diastol. Nah, selain S1, S2 ada juga suara tambahan seperti S3, di mana S3 ini terjadi ketika pada waktu fase pengisian darah itu mengalir secara cepat sehingga terdengar bising. Sebenarnya S3 ini itu tidaklah suatu hal yang patologis, tapi kalau pada anak-anak biasanya itu bersifat fisiologis karena aliran darah itu mengalir secara cepat sehingga terdengar bising tersebut. Lalu ada S4. Kalau di S4 ini itu akibat atrium itu mendorong sisa darah ke ventrikel yang kaku. Jadi terdengar suara S4. Nah, S4 ini dia itu menandakan gangguan atau kekakuan dari ventrikel itu tadi. Jadi ini kalau S1 itu akibat penutupan katup atrioventricularis, lalu kalau S2 akibat penutupan katup semilunaris, kalau S3 itu karena aliran darah yang cepat, dan yang keempat itu karena sisa darah yang didorong ke ventrikel yang cenderung kaku. Oke, selanjutnya kita masuk ke murmur patologis pada insufisiensi dan stenosis katup. Jadi, kita harus mengenal dulu apa itu definisi murmur. Jadi, murmur itu adalah bunyi tambahan selain S1 dan S2 akibat aliran darah yang tidak normal. Nah, biasanya penyebab utamanya itu karena darah itu mengalami turbulen atau dia itu alirannya tidak laminar. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi itu seperti ada kecepatan aliran, lalu ada viskositas, dan juga ada karena bentuk katup. Nah, untuk jenis utama kelainan katup ini itu kalau pada stenosis itu terjadi karena katupnya menyempit. Sedangkan pada insufisiensi atau regurgitasi itu karena katupnya itu tidak menutup rapat. Sehingga atau dengan kata lain itu katupnya itu bocor. Ya, jadi kalau di stenosis itu bisa dilihat ini katup yang kalau di stenosis katupnya itu menyempit. Ya, ini normalnya dia menyempit. Tapi kalau di regurgitasi, kalau itu katupnya itu tidak menutup secara rapat. Jadi ini yang normalnya, ini dia yang abnormal, di mana dia nggak menutup secara rapat. Nah, kita bahas mekanismenya. Jadi kita bahas stenosis dulu. Jadi stenosis itu kan terjadi akibat katupnya ini dia itu tidak menutup secara rapat. Mohon maaf, katupnya itu menyempit. Nah, karena menyempit, maka darah itu akan dipaksa lewat di celah-celah yang sempit ini, sehingga dia akan mengalami proses turbulensi. Nah, ciri bunyinya itu biasanya umumnya itu kasar dan dapat menjalar. Nah, kalau waktu terjadinya ada stenosis aorta atau pulmonal itu biasanya pada fase sistol, sedangkan untuk stenosis mitral atau tricuspid itu pada saat diastol. Selanjutnya kita bahas murmur pada insufisiensi atau regurgitasi. Jadi regurgitasi itu terjadi karena katup ini bocor atau dia tidak bisa menutup secara rapat. Ya, dimana karena dia bocor maka darah itu dia dapat mengalir balik
Nah, ciri bunyinya ini kalau di stenosis itu dia lebih kasar, tapi kalau di regurgitasi dia lebih halus. Lebih halus dibandingkan stenosis itu tadi. Lalu waktu terjadinya itu ada insufisiensi mitral atau tricuspid itu pada sistol, sedangkan insufisiensi aorta atau pulmonal itu pada diastol. Baik, selanjutnya kita akan membahas VSD, ASD, PDA dan juga tetralogi Fallot. Jadi di sini kita akan bahas VSD dulu. Jadi apa itu VSD? VSD itu adalah ventricular septal defect, di mana definisinya berarti terjadinya lubang di antara ventricle sini. Ya, di ventricle ini dia ada lubang, lebih tepatnya di septum ventrikelnya, dan karena adanya lubang maka darah yang dari ventricle kiri dia itu akan ke kanan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya aliran darah ke paru-paru itu dia akan meningkat dan juga terjadi pembesaran di ventricle kiri. Nah, lalu bagaimana dengan ASD? Kalau VSD itu tadi kan ventral septal defect, kalau ASD berarti atrium septal defect, dimana kalau di ASD ini berarti di atriumnya ini, lebih tepatnya di septum atrium, dia terjadi adanya lubang. Berarti darah yang dari atrium kiri dia itu akan ke kanan, sehingga akibatnya terjadi pembesaran atrium dan ventrikel kanan. Nah, biasanya kalau ciri khasnya itu sendiri itu terjadinya fixed split S2 atau pemisahan S2 tetap. Selanjutnya itu ada PDA. Jadi PDA itu adalah patent ductus arteriosus. Nah, jadi di PDA ini ductus arteriosusnya itu gagal menutup, ya, gagal menutup setelah lahir. Dan darah, kalau kita membicarakan mengenai mekanismenya, darah yang dari aorta ini dia akan ke arteri pulmonalis yang berakibat atau berimplikasi kepada overload paru dan juga jantung kiri. Biasanya ciri khasnya itu terdengarnya murmur kontinu. Selanjutnya itu ada tetralogi Fallot. Ya, jadi tetralogi Fallot itu adalah kelainan jantung bawaan dengan 4 komponen utama. Kenapa 4? Karena namanya tetra. Nah, tetralogi Fallot ini dia mekanisme 4 kelainannya itu ada VSD, lalu ada stenosis pulmonal, lalu ada overriding aorta, dan juga ada hipertrofi ventrikel kanan. Nah, mekanismenya aliran darah yang dari kanan itu dia akan ke kiri dan berakibat kepada darah itu kurang oksigen, darah itu kurang oksigen ke sirkulasi dan terjadilah sianosis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai polarisasi, depolarisasi membran. Jadi kita akan membahas dulu apa itu polar. Jadi polarisasi itu adalah keadaan normal atau keadaan pada waktu istirahat, di mana di fase polarisasi ini keadaan di dalam sel itu dia lebih negatif daripada di luar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu karena disebabkan ion kalsium dia itu lebih banyak di dalam sel, sedangkan ion natrium dia itu lebih banyak di luar sel. Nah, kalau pada neuron biasanya itu sekitar minus 70 mV, sedangkan pada jantung biasanya sekitar minus 90 mV. Lalu kita bahas depolarisasi. Jadi depolarisasi itu adalah perubahan muatan yang awalnya itu dia negatif, maka dia menjadi lebih positif. Itu kenapa bisa terjadi? Karena natrium ini, kanal-kanal natrium dia itu terbuka, sehingga natrium yang dari luar itu akan ekstrasel, dia akan masuk ke intrasel. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi impuls pada saraf, dan kalau pada jantung itu akan memicu yang namanya kontraksi.
Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana gelombang depolarisasi itu menjalar ke otot jantung. Jadi di sini, pertama-tama kita harus ketahui dulu bahwasanya impuls listrik itu dimulai dari nodus sinoatrial, di mana nodus sinoatrial dia itu berperan sebagai pacemaker alami, ya, pacemaker alami jantung. Nah, selanjutnya impuls dari nodus sinoatrial ini dia akan menyebar ke seluruh otot atrium, baik itu atrium kanan, atrium dexter ataupun atrium sinister, sehingga menyebabkan kontraksi atrium dan mendorong darah yang dari atrium ini ke ventrikel. Nah, selanjutnya kemudian impuls itu akan diteruskan ke nodus atrioventricularis. Jadi impulsnya ini akan diteruskan ke nodus atrioventricularis, di mana pada bagian ini perlambatan impuls itu terjadi sekitar 0,1 detik, yang tujuannya apa? Agar ventrikel itu memiliki waktu untuk terisi darah secara optimal. Nah, setelah itu impuls ini dia akan melalui berkas His, di mana atau bundle of His yang terletak pada septum interventrikular sebagai jalur penghubung antara atrium dan juga ventrikel. Nah, berikutnya impuls di bundle of His ini dia akan bercabang menjadi cabang kanan dan kiri atau bundle branch right and left, dan menuju masing-masing ventrikel seperti ini, yang menuju ke masing-masing ventrikel, dan impuls ini akan disebarkan secara cepat melalui yang namanya serabut Purkinje ke seluruh otot ventrikel, sehingga ventrikel itu dapat berkontraksi secara serempak dan juga kuat untuk memompa darah ke luar jantung. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana EKG itu mendeteksi gelombang depolarisasi dan apa saja gelombangnya. Jadi kita harus kenalan dulu apa itu EKG. Jadi EKG itu adalah elektrokardiogram, di mana ini adalah alat untuk merekam aktivitas listrik jantung. Nah, EKG ini dia itu akan mendeteksi perubahan potensial listrik dari permukaan tubuh. Nah, prinsipnya itu dia menggunakan elektroda yang akan ditempel pada kulit. Yang untuk lokasinya sendiri itu ada di lid ekstremitas dan juga ada di lid prekordial. Oke, jadi gelombang apa saja yang menggambarkan depolarisasi pada EKG? Yang pertama itu ada gelombang P, seperti yang di sini. Jadi gelombang P ini dia itu adalah gelombang yang menandakan depolarisasi atrium. Nah, depolarisasi atrium, dimana proses depolarisasi ini dia akan memicu yang namanya kontraksi di atrium untuk mendorong sisa-sisa darah ke ventrikel. Lalu juga ada di depolarisasi ventrikel di kompleks QRS. Ya, jadi di sini terjadi aktivitas listrik yang besar dan cepat, dan juga untuk arah vektornya itu dia berubah-ubah. Jadi yang pertama itu menjauhi elektroda yang menandakan defleksi negatif atau pada Q ini, lalu dia menuju elektroda yang menandakan defleksi positif di R, dan menjauhi lagi ke defleksi S, ya, defleksi negatif. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai sandapan unipolar dan juga bipolar. Jadi apa itu sandapan bipolar? Jadi sandapan bipolar itu berarti mengukur perbedaan potensial antara dua elektroda aktif. Nah, sandapan bipolar ini karena B berarti 2 ya, jadi dia itu memiliki katup positif dan juga katup memiliki kutub negatif dan juga kutub yang positif atau negatif, positif dan negatif.
Nah, dan ini dia akan merekam arah listrik dari satu titik ke titik lain. Nah, jenis sandapan bipolar bisa kita lihat. Jadi yang pertama itu ada lead 1 ya. Jadi lead 1 ini dia akan merekam arah listrik dari tangan kanan dan tangan kiri. Lalu kalau yang lead 2 di sini dia akan dari tangan kanan ke kaki kiri, sedangkan lead 3 dia itu mengukur dari tangan kiri ke kaki kiri. Dimana pada sandapan bipolar dia akan membentuk seperti segitiga yang kita kenal sebagai segitiga Einthoven yang digunakan untuk melihat arah listrik jantung dari bidang frontal. Selanjutnya kita bahas sandapan unipolar. Jadi kalau yang bipolar itu dua kutub. Kalau yang di unipolar dia akan mengukur potensial listrik dari satu elektroda aktif aja. Ya. Nah, untuk jenis sandapan unipolar ini itu ada unipolar yang ekstremitas, di mana itu ada AVR yaitu arah kanan atas, lalu ada AVL itu arah kiri atas, lalu ada AVF itu arah bawah atau kaki. Lalu ada juga unipolar prekordial atau dada di vertebra 1 sampai 6 dan itu dipasang di dada untuk melihat aktivitas listrik jantung lebih dekat. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi gelombang EKG normal. Jadi untuk menilai gelombang EKG ini atau menginterpretasinya, kita pertama kita harus melihat irama ya. Pastikan untuk irama sinusnya itu sebelum ada gelombang P sebelum setiap ada QRS kompleks ya. Jadi ini QRS kompleks dan pastikan ada irama sinus, yaitu ditandai dengan adanya gelombang P sebelum gelombang QRS kompleks. Lalu kita bisa melihat juga frekuensi heart rate-nya juga. Normalnya pada manusia untuk heart rate-nya itu 60-100 kali per menit. Nah, untuk menghitungnya gimana? Jadi menghitungnya itu kalau yang iramanya reguler ya, itu kita bisa 300 dibagi jumlah kotak besar. Tapi kalau misalnya itu irregular, maka bisa kita jumlahkan kita bisa pakai alternatif seperti jumlah QRS itu dalam 6 detik dikali 10. Oh ya, yang regular ini selain 300 bagi jumlah kotak besar itu bisa juga jadi 1500 dibagi kotak kecil. Lalu yang ketiga itu ada aksis jantung. Jadi aksis jantung normalnya itu di minus 30 derajat sampai di plus 90 derajat. Nah, untuk cara lihatnya seperti apa? Jadi cara lihatnya kita bisa lihat lead 1 dan juga AVF. Ya, kalau keduanya itu positif maka normal aksis. Tapi kalau salah satunya negatif maka terjadi deviasi. Lalu yang keempat kita bisa melihat gelombang P. Jadi gelombang P itu kan menandakan depolarisasi atrium. Nah, jadi di gelombang P ini dia harus positif di lead 2 dan diikuti oleh gelombang QRS kompleks, dimana untuk durasinya itu kurang dari 0,12 detik. Lalu yang kelima itu ada interval PR. Jadi untuk interval PR itu adalah waktu hantaran atrium ke ventricle, di mana normalnya itu ada di 0,12 sampai dengan 0,20 detik atau sekitar 3-5 kotak kecil. Lalu ke-6 kita melihat kompleks QRS-nya ya. Kompleks QRS itu kan menandakan depolarisasi ventricle. Nah, normalnya untuk lebarnya itu dia kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Nah, untuk bentuknya itu dia itu tajam dan sempit ya, seperti ini. Nah, lalu yang ketujuh kita bisa melihat segmen ST dan gelombang T-nya ya, di mana arahnya itu untuk ST itu dia itu harus datar, sedangkan untuk T normalnya itu dia arahnya itu sama dengan QRS dan tidak terbalik ya, jadi dia tidak terbalik.
Oke, selanjutnya kita membahas mengenai variasi gelombang EKG yang abnormal. Jadi, di sini saya akan membahas 6. Yang pertama itu ada fragmented QRS. Jadi, jadi QRS-nya ini dia itu bergerigi ya, atau terpecah, yang menandakan jaringan parut atau infark lama. Lalu yang kedua itu ada RSR aksen, di mana ada pola kecil besar kecil yang menandakan ini ke RBBB ringan. Lalu yang ketiga itu ada nodes gelombang S, di mana ini ada lekukan pada S. Ada lekukan pada S, dan itu menandakan adanya gangguan hantaran ventrikel. Lalu yang keempat itu ada gelombang RSR aksen, di mana dia itu bentuknya seperti M, dan ini merupakan ciri khas dari right bundle branch block atau RBBB. Lalu selanjutnya itu ada nodes gelombang R ya. Nodes gelombang R itu di mana R-nya itu tidak halus dan menandakan gangguan konduksi atau hipertrofi. Lalu ada nodes gelombang QS, di mana QS-nya itu diikuti dengan lekukan, dan itu merupakan tanda infark lama. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya.